大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 161-165 sementara Gusian terlihat benar, tampak seolah-olah dia akan bertarung sampai mati, dia tidak lebih dari seorang wanita tidak masuk akal yang membuat keributan di mata Ling Tian. Ling Tian menatapnya dengan tenang dengan ejekan di matanya, Gusian, skema burukmu tidak berguna untukku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuh seorang wanita? Terutama wanita sepertimu. Gusian merasa hatinya menjadi dingin saat ribuan kata yang dia siapkan di dalam hatinya menjadi tidak berguna. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, lalu mengapa kamu tidak membunuhku? Ayo bunuh aku. Jika kamu membunuhku, yang lain dapat menyaksikan bagaimana seorang ahli seni bela diri terkemuka membunuh seorang wanita yang rentan. Ayo bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku. Saat dia mengatakan itu, dia beringsut menuju Ling Tian. Ling Tian terkekeh dan berkata dengan tenang, Gusian, apakah kamu percaya bahwa jika kamu mengatakan sepatah kata pun hari ini, ayah ini di sini akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke jalanan? Lalu, aku akan memanggil 100 orang untuk bergiliran memperkosamu, dan menggantungmu di gerbang kota. Di sisi tubuhmu, aku kemudian akan menggantung bendera bertuliskan, penerus keluarga Sangguan, Gusian. Aku akan membiarkan ketenaran keluarga Sangguanmu yang sudah terlupakan menyebar ke seluruh benua lagi. Ketenaran keluarga Sangguan Anda akan dikembalikan ke kejayaannya yang dulu. Itu juga akan memenuhi keinginan terbesar Anda. Dengan nada tenangnya, aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi terpancar dari Ling Tian. Pada saat itu, semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk berpikir, pria ini pasti akan mencapai apa yang dia katakan. Dia adalah reinkarnasi dari iblis. Saat Gusian menghadapi mata dingin Ling Tian, dia merasa seolah-olah tidak ada jejak emosi yang terlihat di dalamnya. Seolah-olah itu adalah danau air tenang yang menatapnya diam-diam. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik dari rasa takut. Saat bibirnya berkedut, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Penatua pertama kemudian berjalan ke depan, Tuan, agar seni bela diri Anda berada pada tingkat yang begitu dalam, saya percaya bahwa Anda pasti seseorang yang bertubuh tinggi. Bagaimana Anda bisa memperlakukan seorang wanita seperti itu? Anda pasti akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Ling Tian memotongnya, jangan bicara padaku tentang aturan dunia pesilat. Berbicara tentang aturan ini dengan kalian, itu tidak lebih dari omong kosong. Sialan Pak Tua, pergi ke satu sisi. Gusian, bukankah lidahmu sangat tajam? Ayo, ucapkan saja sepatah kata pun. Ucapkan sepatah kata lagi untukku. Kamu bisa bereksperimen sendiri untuk melihat apakah aku berani melakukan itu. Apa menurutmu aku tidak akan berani? Gusian mundur ketakutan dan tanpa sengaja menjatuhkan vas di sisinya. Ekspresinya bingung tetapi dia menutup bibirnya rapat-rapat, takut jika pekikannya akan membuat iblis di depannya ini frustrasi. Ling Tian mencibir dan berbalik untuk melihat Xiao Wu. Kalian bertiga melakukan kesalahan hari ini. Aku akan memberi kalian hukuman kecil, jangan sampai menara smoke tea kalian melupakan pelajaran ini. Trio Xiao Wu memandang Ling Tian dengan ekspresi memohon, saat kaki mereka mulai gemetar ketakutan. Sementara mereka masih memegang pedang mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengangkatnya. Orang ini adalah seseorang yang bahkan ketiga tetua tidak dapat menghadapinya. Bagaimana kita bisa menang melawannya? Penatua pertama kemudian berkata, Tuan, saya harap Anda menunjukkan belas kasihan. Mereka bertiga sama sekali tidak menyinggung Nona Xiao. Semoga Anda, diam. Ling Tian berteriak dan berbalik, menatap Penatua pertama dengan tatapan tajam, apakah kamu punya pendapat? Menghadapi pupil hitam yang penuh dengan niat membunuh, tetua pertama merasa hatinya menjadi dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Wajahnya menjadi pucat saat dia tergagap untuk waktu yang lama sebelum menjawab, tidak ada, sama sekali. Dua tetua lainnya berbalik dan menghadap dinding, takut melakukan satu gerakan pun. Mereka takut batuk ringan dari mereka sekarang akan membawa masalah pada diri mereka sendiri. Tiba-tiba, seolah-olah mereka menemukan tembok itu sangat indah, mempelajarinya dengan seluruh perhatian mereka. Setelah tinggal di dunia pugilistik untuk waktu yang lama,
mereka menjadi semakin penakut. Semakin tua mereka tumbuh, semakin takut mereka akan kematian. Ini benar-benar bisa menggambarkan bagaimana ketiga tetua itu bertindak. Mengetahui bahwa mereka bukan lawan yang cocok, mereka segera menjadi lunak. Melihat bahwa musuh mereka akan berurusan dengan orang-orang mereka sendiri, mereka bahkan tidak berani memohon atas nama mereka karena satu tatapan tajam dari Ling Tian. Pada saat ini, Ling Tian mau tidak mau merasakan kesedihan untuk mereka. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan menjalani kehidupan yang tidak berarti, semua ambisi dan keberanian mereka benar-benar hilang. Ketiga orang ini tidak lagi hidup untuk membalas dendam, tetapi hanya untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup lebih lama. Ketiga tetua ini, yang posisinya lebih tinggi dari Gu Xian, bahkan kurang berani dari seorang wanita seperti Gu Xian. Sementara Gu Xian kejam dan tercela, caranya yang tidak bermoral dapat dimengerti dan dia, paling tidak, adalah seseorang yang memiliki nyali. Adapun ketiga tetua ini, meskipun mereka memiliki kekuatan, mereka tidak lebih dari zombie hidup. Ketika penatua pertama mengatakan bahwa Ling Tian marah karena Xiao Yansui, tebakannya benar-benar salah. Alasan mengapa Ling Tian ingin menghukum trio Xiao Wu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Xiao Yansui. Kejahatan pertama mereka adalah karena mereka berani menerobos masuk ke kediaman Lingnya. Kejahatan kedua mereka adalah karena mengganggu Ling Chen. Kejahatan ketiga mereka adalah karena Ling Chen harus basah kuyup di tengah hujan karena mereka, meskipun itu adalah waktu yang tidak menyenangkan baginya di bulan itu. Ini adalah tiga kejahatan yang telah mereka lakukan. Mereka pasti harus dihukum karena ketiga kejahatan itu. Meskipun ini mungkin tidak banyak di mata orang lain, ini adalah sesuatu yang tak termaafkan di mata Ling Tian. Dengan tawa dingin, kakinya melesat dan menabrak sisi kiri selangkangan pria kekar itu. Dengan suara telur pecah, pria kekar itu membuka mulutnya dengan kesakitan di wajahnya, tapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan teriakan kesakitan. Matanya memutih saat tubuhnya ambruk di lantai, pingsan di tempat. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa hukuman kecil Ling Tian akan melumpuhkan bagian terpenting dari seorang pria. Mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Saat Xiao Wu dan pria kekar yang tersisa melihat penderitaan saudara mereka tidak bisa tidak berpikir untuk berjuang demi hidup mereka saat Ling Tian melihat ke arah mereka. Sebagai seorang pria, jika mereka menderita luka seperti itu, apa artinya bagi mereka untuk tetap hidup? Mereka tidak bisa menahan teriakan perang, mengacungkan pedang mereka ke Ling Tian. Keduanya mengertakkan gigi dengan wajah penuh kebencian. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Sangguan masih memiliki dua pria. Sayang sekali mereka tidak akan ada di masa depan, kata Ling Tian dengan sarkasme. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada hanya dua laki-laki dari keluarga Sangguan. Saat kedua pria itu mengacungkan pedang, mereka itu membentuk dinding lampu pedang yang tampak tak tertembus. Tetapi dengan satu tendangan oleh Ling Tian, dia dengan mudah menembus dinding dan mengarahkan tendangannya secara akurat ke selangkangan pria kekar lainnya. Kekuatan tendangan ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pria kekar ini dikirim terbang dari tendangan ini, saat darah menyembur keluar dari lubang di kepalanya dan teriakan kesakitan terdengar. Bahkan sebelum tubuhnya mendarat di tanah, dia sudah mengambil nafas terakhirnya di udara. Dari ketiga pria kekar itu, hanya tersisa satu bernama Xiao Wu. Dengan wajah penuh ketakutan dan keputusasaan, dia meraung, dan melemparkan pedangnya ke Ling Tian sebelum berbalik untuk lari. Tubuh Ling Tian melayang dan menghindari pedang dengan mudah. Seperti elang yang menangkap mangsanya, tangan kanannya sudah menekan mahkota Xiao Wu. Saat jari-jarinya menegang dan pergelangan tangannya terpelintir, kepala Xiao Wu telah robek dengan rapi. Meskipun kehilangan kepalanya, Xiao Wu masih berlari 7 hingga 8 langkah lagi sebelum jatuh di tangga menara saat tiang darah menyembur keluar dari lehernya yang terpenggal. Dengan tampilan yang begitu kejam di depan mata mereka, semua orang merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka, tanpa sedikit pun keberanian tersisa di dalamnya. Kedua wanita parubaya itu menjerit sebelum pingsan di tempat. Ketiga tetua dan Gu Xian juga merasakan kelopak mata mereka berkedut dan detak jantung mereka berpacu. Mereka hampir berpikir bahwa mereka berada dalam mimpi buruk. Sebenarnya ada metode kejam untuk membunuh seseorang. Ling Tian kemudian memandang sisanya dengan dingin, dengan jentikan kakinya. Tubuh Xiao Yansui sudah berada di dadanya. Dia menopang tubuhnya dengan satu tangan dan mengangkat kepala Xiao Wu dengan tangan lainnya.
Kepala bundar itu kemudian melesat ke langit seperti roket, disertai suara angin yang menderu-deru. Dengan suara keras, sebuah lubang dibuat di atap menara dan kepalanya terbang ke langit. Kemudian, hujan mulai bocor dari lubang atap. Jika kalian semua tidak ingin keluarga Sangguan dimusnahkan, seluruh Smoky Tea Tower harus mendengarkan perintahku selama 2 bulan ke depan. Jika tidak, sebelum dia pergi, dia hanya meninggalkan sebuah perintah dengan sebuah nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, sebelum meninggalkan ruangan dari jendela dengan tubuh Xiao Yansui. Saat berikutnya, dia sudah menghilang dari semua pandangan mereka, tanpa jejak yang terlihat. Gusian dan ketiga tetua dari keluarga Sangguan saling memandang. Sampai sekarang, mereka masih bertanya-tanya apakah semua yang baru saja terjadi adalah mimpi. Apakah mereka dalam mimpi buruk, atau apakah semua itu kenyataan? Adegan sebelumnya terlalu sulit dipercaya. Sebenarnya ada seseorang seperti itu di dunia. Sebenarnya ada metode kejam untuk membunuh seseorang di dunia. Sebenarnya ada satu set seni bela diri yang kuat di dunia. Dong, benda bulat kemudian jatuh dari keseluruhan yang sebelumnya dibuat oleh Ling Tian, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Saat mereka berempat melihat ke atas, mereka melihat bahwa itu adalah kepala yang dilontarkan Ling Tian sebelumnya. Dengan sepasang mata bulat marah dan darah masih menyembur keluar dari lehernya, kepalanya menggelinding di lantai seperti bola sepak. Wah, Gusian, yang mencoba yang terbaik untuk menahan rasa jijiknya, tidak tahan lagi. Dia mulai muntah di tempat, muntah tanpa henti seperti ombak lautan. Ling Tian melayang keluar dari jendela, tubuhnya tampak seringan bulu. Pada saat yang sama, sepertinya berat badan Xiao Yansui sama sekali tidak berpengaruh pada Ling Tian. Menyaksikan kehebatan teknik gerakannya, semua orang tercengang. Kamu harus tahu, keluarga Sangguan terkenal dengan teknik gerakan mereka. Setara dengan keluarga Beiming sebagai puncak benua. Gusian selalu bangga dengan teknik gerakannya. Tapi melihat teknik gerakan Ling Tian hari ini, dia akhirnya mengerti arti, selalu ada seseorang yang lebih tinggi. Namun, ini tidak berarti bahwa teknik gerakan Ling Tian lebih baik daripada teknik warisan keluarga Sangguan. Teknik warisan keluarga Sangguan, langkah primitos, dianggap sebagai teknik gerakan terbaik di dunia saat ini. Sementara, Nine Heavens Dragon Cruising Steps Ling Tian juga merupakan teknik gerakan paling kuat di dunia sebelumnya, itu belum tentu lebih baik daripada Mythical Fiery Steps. Satu-satunya alasan mengapa keluarga Sangguan tercengang adalah karena mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari langkah primitos, tetapi Ling Tian melakukannya. Bersama dengan inner ki Ling Tian yang dalam dan tebal, wajar jika keluarga Sangguan terkejut. Setelah akhirnya berhasil mengejutkan kekuatan yang tidak diketahui, rasa frustrasi Ling Tian akhirnya dilampiaskan. Berada dalam suasana hati yang baik, bahkan badai pun terasa seperti hujan yang lembut. Dibandingkan dengan mencari tahu tentang Menara Smoky Tea dan keluarga Sangguan, berada di bawah hujan sepanjang malam adalah sesuatu yang sama sekali tidak penting. Ling Tian tidak khawatir tentang keluarga Sangguan yang tidak mematuhinya. Bahkan, jika mereka berani memberikan basa-basi kepadanya, malapetaka pasti akan menimpa mereka. Pertama, dia mengetahui rahasia keluarga Sangguan yang bersembunyi di kota Bantalan Langit. Selama dia menyebarkan berita ini, keluarga Sangguan pasti akan musnah tanpa dia mengambil tindakan sama sekali. Kedua, Ling Tian sudah menunjukkan kekuatannya sendiri. Bagi keluarga Sangguan, ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Itu juga akan membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Keluarga Sangguan saat ini tidak lagi seperti sebelumnya dan mereka pasti tidak berani memprovokasi ahli seperti Ling Tian. Ini adalah alasan utama mengapa Ling Tian tampil begitu kuat di depan mereka. Bersama dengan cara dia membunuh ketiga pria kekar itu adalah cara dia untuk menunjukkan kehebatannya. Jika bukan karena fakta bahwa membunuh ketiga tetua tua dan pengecut itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada organisasi Gusian, Ling Tian akan membunuh mereka bertiga sebagai gantinya. Ketiga, kekuatan keluarga Sangguan telah merosot ke titik serendah mungkin, dan ini dapat dilihat dari jumlah ahli yang mereka miliki. Meskipun mereka melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembunyikan diri, dan bahkan bersembunyi dari jaring informasi Ling Tian, saat identitas mereka terungkap, semua upaya mereka selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Sekarang, keluarga Sangguan hanya setara dengan sebuah geng di dunia persilatan. Dibandingkan dengan 8 keluarga besar di benua itu, mereka jauh berbeda. Adapun membalas dendam dengan keluarga Xiao dan keluarga besar lainnya, itu tidak lebih dari sebuah mimpi.
Namun, penampilan Ling Tian memberi mereka kesempatan untuk mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan. Lagi pula, kekuatan Ling Tian ada di sana untuk mereka saksikan. Setidaknya, dengan demikian, terlepas dari perspektif mereka, pilihan terbaik mereka adalah bekerja dengan Ling Tian. Jadi, Ling Tian yakin bahwa mereka pasti akan setuju. Ling Tian, yang berada di langit, mengungkapkan senyuman. Saat dia berbelok ke jalan, dia tiba-tiba menyembunyikan dirinya. Beberapa saat kemudian, sesosok lincah mendarat di atap tanpa mengeluarkan suara, dan teknik gerakannya bahkan lebih baik daripada teknik Wuxian. Di matanya yang indah, ada sedikit keraguan, seolah dia terkejut mengapa Ling Tian menghilang. Tiba-tiba, Ling Tian muncul di belakangnya tanpa jejak. Sosok gesit ini juga ahli terkemuka, segera mendeteksinya. "Pak," dengan suara, "Pak," yang renyah, Ling Tian menamparkan pantatnya. Dengan pakaian ketat yang basah kuyup, Ling Tian merasa seolah-olah tamparannya mendarat di kulit telanjang wanita itu. Wanita muda itu terkesiap dan tanpa melihat, dia menyelam ke pelukan Ling Tian. Pada saat yang sama, dia menghentakkan kakinya dengan kebiasaan, lupa bahwa dia sedang berada di atap rumah seseorang. Detik berikutnya, suara beberapa ubin pecah terdengar. Terlalu memalukan bagi seorang ahli teknik gerakan untuk memecahkan ubin di atap. Wanita muda itu kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat dia terjun ke pelukan Ling Tian tanpa melakukan gerakan lain. Melepas topengnya dengan lembut, kecantikan negara yang jatuh muncul di hadapannya. Selain Ling Chen, siapa lagi dia? Ling Tian awalnya merasa aneh, dengan Ling Chen berjaga di rumah, bagaimana orang-orang itu bisa menculik Xiao Yansui dengan begitu mudah. Bahkan jika Ling Chen tidak mau membunuh, mereka seharusnya tidak bisa berhasil. Pada akhirnya, hanya gadis ini yang bersikap lunak pada mereka. Mungkin, mereka bertiga hanya bisa kembali ke Menara Smoke Tea karena Ling Chen menarik para penjaga. Namun, apa motifnya melakukan itu? Dengan lembut menepuk punggung Ling Chen, Ling Tian tidak menanyakan apapun padanya. Dia hanya memberikan instruksi yang sangat sederhana, "Tunggu aku di rumah." Meskipun hujan tidak sehebat sebelumnya, Ling Tian masih takut tubuh Ling Chen tidak akan mampu menahannya, terutama karena saat itu adalah waktu khusus di bulan itu. Sementara Ling Tian tidak punya pacar di masa lalunya, bahkan jika dia tidak makan daging babi dia akan tahu seperti apa babi itu, dia masih memiliki pengetahuan umum tentang fakta bahwa seorang wanita tidak boleh masuk angin selama waktu khusus itu. Bulan. Bahkan jika seni bela diri Ling Chen lebih unggul dari yang lain, dia tetap seorang wanita, lebih jauh lagi, dia adalah wanitanya sendiri. Setelah menganggukkan kepalanya 2 kali dalam pelukan Ling Tian, Ling Chen mengangkat kepalanya dan menatap Ling Tian. Kemudian, dia meregangkan lehernya dan mencium pipi Ling Tian. Pada saat Ling Tian merasakan ekstasi dari bibir hangat itu menyentuh wajahnya, Ling Chen sudah terbang ke langit malam dan menghilang di tengah hujan. Xiao Yansui hanya merasa seolah-olah dia terbangun dari mimpi panjang, dipenuhi rasa tidak percaya. Dia hanya ingat bahwa dia berada di halaman tamu kediaman Ling, menunggu Xiao Fengyang dan 2 tetua lainnya kembali dari menangkap pencuri. Tiba-tiba, dia mendeteksi aroma aneh. Kemudian, dia melihat beberapa pria kekar, dengan topeng menutupi wajah mereka, menerobos masuk ke dalam ruangan. Bahkan sebelum dia sempat panik, dia sudah pingsan di tempat dan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia berada di gang sepi, di bawah atap yang compang camping. Hujan masih menetes, memercik ke tubuhnya dan membuatnya merasa kedinginan. Dia kemudian berpikir tentang bagaimana dia telah pingsan, dan tidak bisa menahan perubahan ekspresi karena ketakutan dapat terlihat di matanya. "Sepertinya saya sudah tidak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Selanjutnya, saya dibawa ke tempat seperti itu. Tempat tanpa sadar. Jangan bilang aku." Dalam kegelisahan, wajahnya memucat saat dia secara naluriah menggunakan tangannya untuk memeriksa tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan matanya untuk memindai seluruh tubuhnya. Hanya setelah beberapa lama dia menghela nafas lega, "Syukurlah, aku masih aku. Aku belum." Xiao Yansui tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Jika hal seperti itu terjadi padanya, dia tidak akan bisa menghapus penghinaan seperti itu, bahkan jika dia mati di tempat. "Apakah kamu sudah merasa nyaman?" Suara tenang terdengar dari belakangnya, sepertinya membawa nada ejekan di dalamnya. Tapi di telinga Xiao Yansui, itu memiliki efek guntur. Membalikkan tubuhnya dengan cepat,
dia menggunakan tangannya untuk menutupi dadanya saat dia menyadari bahwa dia dapat menggerakkan tubuhnya secara normal tanpa ada batasan pada energinya. Seorang pria kurus berpakaian hitam sedang bersandar di dinding, dengan sepasang mata yang tenang melihat melewati tubuh Xiao Yansui, dan malah melihat ke arah hujan di luar. Menuju pemandangan yang akan menggerakkan hati banyak pria, dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Saat Xiao Yansui memikirkannya sejenak, dia segera mengerti bahwa orang ini pasti telah menyelamatkannya. Menjadi anggota keluarga Xiao, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan membungkuk hormat, "Terima kasih." Saat dia mengatakan itu, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Kepada siapa dia harus berterima kasih. Saat dia melihat wajah yang ditutupi topeng, dia hanya bisa memastikan bahwa pihak lain adalah laki-laki. Dia bahkan tidak tahu apakah dia muda atau tua. Bagaimana dia harus memanggilnya? Seolah-olah dia tersenyum, pria berpakaian hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku kebetulan ada di sana dan menyelamatkanmu dari kenyamanan. Ini seperti orang yang berjalan di jalanan, jika dia mau melihat anak anjing atau anak kucing terluka, dia pasti akan mengasihani dan menyelamatkannya. Itu wajar bagi saya untuk melakukannya dan tidak perlu berterima kasih." Sementara kata-katanya biasa saja, Xiao Yansui marah. "Sialan, untuk berpikir bahwa Anda akan membandingkan saya, putri dari keluarga Xiao, dengan anak kucing atau anak anjing kecil." Wajahnya tidak bisa tidak berubah menjadi hijau, sebelum menjadi putih, lalu menjadi merah. Pada saat itu, dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Pria berpakaian hitam itu kemudian menoleh dan tersenyum, "Baiklah, berhentilah memainkan permainan mengubah wajah itu. Aku baru saja menyelamatkanmu, dan memarahimu sekarang. Kita tidak lagi berutang satu sama lain, dan tidak perlu lagi bagimu untuk tempatkan masalah ini di hatimu. Kita hanya orang asing yang lewat satu sama lain tanpa kesempatan untuk bertemu lagi. Berhati-hatilah, orang-orang yang mencarimu mungkin sudah akan membalikkan seluruh kota." Haha, dari jauh, kediaman Ling dipenuhi keributan saat suara orang berteriak dan kuda meringkik terdengar. Tamu dari keluarga Ling, putri kecil dari keluarga Xiao, sebenarnya diculik pada malam pertama mereka tiba di kota Bantalan Langit, di kediaman Ling mereka sendiri yang dijaga ketat. Duke Ling sangat marah ketika dia memerintahkan untuk menemukan putri kecil keluarga Xiao dengan segala cara, bahkan jika mereka harus membalikkan semua batu bata di kota Bantalan Langit. Saat perintah diberikan, seluruh Sky Bearing City pecah menjadi keributan besar. Setelah keluarga yang mencari di seluruh kota Bantalan Langit di malam hari, keluarga Ling, yang juga merupakan pilar bangsa, tidak mau kalah dari mereka dan melakukan pencarian sendiri di kota. Selanjutnya, tindakan keluarga Ling dan yang hanya dipisahkan beberapa hari. Di mata banyak orang, kebetulan ini menghasilkan banyak cerita masuk akal yang dibuat-buat. Apakah ini pertanda akan terjadi sesuatu? Tiba-tiba, semua orang di Sky Bearing City merasakan bahaya. Beberapa orang yang berpikir bahwa mereka sangat bijak bahkan berpikir bahwa ada yang tidak beres. Mereka benar-benar mengemasi semua barang mereka, sehingga mereka dapat melarikan diri pada saat itu juga. Namun, mereka juga tidak bisa disalahkan karena sangat berhati-hati. Selama ini, keluarga Ling dan yang sudah seperti cermin satu sama lain. Selama sesuatu terjadi di keluarga Yang, itu pasti karena keluarga Ling. Jika sesuatu terjadi di keluarga Ling, itu pasti karena keluarga Yang. Di Sky Bearing City, logika ini adalah sesuatu yang dipandang sebagai kebenaran. Agar kedua keluarga ini pecah menjadi keributan besar hanya dalam beberapa hari singkat, semua orang tidak bisa tidak berpikir bahwa kedua keluarga siap untuk melepaskan semua kepura-puraan dan berperang. Jika itu masalahnya, kekacauan tak terelakkan melanda kota, dan bisnis kecil serta keluarga itu pasti akan hancur setelahnya. Suara pasukan pencari secara bertahap mendekati area tersebut. Wajah Xiao Yansui tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi merah saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Orang ini juga bisa dianggap aneh, orang yang sulit diatur tidak menginginkan pembayaran apapun atas kebaikannya. Untuk membuatku lupa tentang membalas kebaikannya, dia memutuskan untuk mengolok-olok saya. Sepertinya saya salah paham sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan dengan rasa terima kasih, "Saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa memanggil saudara ini. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Kakak melindungi kesucian Yansui dan kebaikan besar yang telah Anda berikan kepada saya seperti memberi saya kehidupan baru."
Yan Sui sangat terima kasih dan keluarga Xiao kami juga berterima kasih atas kebaikan Anda. Bagaimana kebaikan seperti itu dapat dibalas dengan ucapan terima kasih yang sederhana? Pria berpakaian hitam itu mengangkat bahu dan menjawab dengan sikap tak terkekang, ini benar-benar tidak banyak. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Selamat tinggal. Tanpa menunggu balasan dari Xiao Yan Sui, pria berpakaian hitam itu melayang ke udara dan mendarat di atas atap. Kemudian, dia berteriak keras, putri kecil dari keluarga Xiao ada di sini. Energi diilhami dalam kata-katanya, suaranya yang tajam menyebar jauh dan luas. Setelah itu, keributan dari jauh mulai menuju ke arah mereka. Xiao Yan Sui tahu bahwa dia akan pergi dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, tunggu sebentar, bisakah kamu meninggalkan namamu? Seolah-olah dia tidak mendengarnya, atau diremehkan untuk menjawab, tubuhnya menghilang dengan sekejap, menunjukkan teknik gerakannya yang luar biasa. Dengan cemas, Xiao Yan Sui melompat ke atas atap dan mengamati sekeliling. Namun, sekelilingnya benar-benar sunyi dan kosong, tanpa satupun jejak pria berpakaian hitam itu. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Mengikuti gemerisik langkah kaki, Xiao Feng yang mendarat di sisi Xiao Yan Sui saat para ahli mulai menyerbu ke arah mereka. Saat dia mempelajari ekspresi Xiao Yan Sui, dia bertanya dengan hati-hati, "Sui, kamu baik-baik saja?" Kata-katanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Sementara Xiao Feng yang adalah kakek Xiao Yan Sui, dia menyayangi Xiao Yan Sui seolah-olah dia adalah cucunya sendiri. Selama dia menginginkan bintang, dia tidak akan pernah memberinya bulan. Sementara mereka hanya terpisah sesaat, jeroannya benar-benar terpelintir karena kecemasan. Pada saat yang sama, dia juga marah karena keluarga Sangguan berani menyentuh Xiao Yan Sui. Xiao Yan Sui menggelengkan kepalanya, secara alami memahami apa yang ditanyakan kakeknya, aku baik-baik saja. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling, berharap untuk melihat siluet tak terkendali dari pria berpakaian hitam itu. Melihat Xiao Yan Sui baik-baik saja, Xiao Feng yang akhirnya bisa tenang. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan Sui, dia, sebagai sesepuh yang membawanya keluar, pasti akan kehilangan seluruh wajahnya. Belum lagi bagaimana reaksi keluarganya, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Setelah mendengar deskripsi Xiao Yan Sui tentang seluruh perselingkuhan, terutama ketika dia mendengar tentang ahli misterius itu, Xiao Feng yang juga benar-benar bingung. Namun, Xiao Yan Sui tidak memiliki satu ingatan pun tentang musuh mereka. Ketika Xiao Feng yang melihat Xiao Yan Sui, niat awalnya untuk memusnahkan keluarga Sangguan benar-benar terlupakan. Rombongan besar dari mereka kemudian mengawal Xiao Yan Sui kembali ke kediaman Ling, dan saat itu sudah lewat tengah malam. Ketika Duke Ling dan Nyonya Tua Ling mendengar tentang berita itu, mereka keluar secara pribadi untuk menerimanya. Ling Xiao dan Chu Tinger juga hadir, mengungkapkan keprihatinan mereka yang tulus kepada Xiao Yan Sui. Mengetahui bahwa dia baik-baik saja, mereka semua merasa beban besar terangkat dari pundak mereka. Chu Tinger kemudian memeluk Xiao Yan Sui dalam pelukannya, menghiburnya dari ketakutan akan seluruh kejadian itu. Xiao Yan Sui berterima kasih kepada anggota keluarga Ling berulang kali saat dia melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada jejak Ling Tian yang terlihat. Dia tidak bisa menahan rasa frustrasi di dalam hatinya ketika dia berpikir, celana sutra ini benar-benar celana sutra. Bahkan dengan perselingkuhan besar yang terjadi di rumahnya sendiri, dia masih bisa tidur nyenyak. Dia memang sampah. Namun, Xiao Yan Sui masih sangat berterima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan kepadanya oleh anggota keluarga Ling lainnya. Pada saat ini, Ling Tian sudah kembali ke halamannya sendiri, dan berganti pakaian kering. Baru saat itulah dia memanggil Ling Chen, menatapnya tanpa sepatah kata pun. Melihat ekspresi serius di wajah Ling Tian, Ling Chen mau tidak mau mengedipkan matanya dan menundukkan kepalanya. Meskipun dia tahu apa yang ingin ditanyakan Ling Tian, dia tidak tahu harus mulai dari mana penjelasannya. Ling Tian kemudian menunjuk ke kursi di samping tempat tidur dan berkata dengan lembut, duduklah dan jelaskan apa yang sedang terjadi. Ling Chen menjawab dengan, dan duduk dengan kepala masih menunduk. Dia kemudian berkata dengan lembut, setelah bangsawan muda mengikuti orang itu keluar, pelayan ini menyadari bahwa ada orang lain yang menyelinap ke halaman tempat keluarga Xiao tinggal. Jadi, saya pergi untuk melihat dan melihat bahwa mereka telah mengetuk sedikit rindu keluarga Xiao keluar dengan obat penenang. Pelayan ini ingin menyelamatkannya, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Nyonya Tua Ling,
Saat dia menjelaskan sampai di sini, dia mengangkat pandangannya dan menatap Ling Tian. Ling Tian kemudian melanjutkan penjelasannya, kamu berpikir tentang nenek yang memberitahuku bahwa aku harus menikah dengan Xiao Yansui. Itu sebabnya kamu membiarkan pria berpakaian hitam itu pergi. Kamu tahu bahwa aku mengikuti sosok berpakaian hitam dan ingin memberiku kesempatan untuk menyelamatkan Xiao Yansui. Anda ingin membiarkan saya menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Anda ingin saya memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih hati Xiao Yansui. Suara Ling Tian sangat tenang, tetapi setiap kata-katanya dipenuhi dengan nada mengejek diri sendiri. Ya, Ling Chen menurunkan pandangannya lagi. Ling Tian sudah menuliskan pemikirannya. Sementara dia merasa gembira tentang bagaimana Ling Tian bisa membaca semua pikirannya, dia juga merasakan rasa asam di hatinya. Sebagai seorang wanita, dia berusaha menciptakan kesempatan bagi suaminya sendiri untuk memiliki wanita lain yang luar biasa seperti dia. Ini adalah urusan yang sangat menyedihkan. Bahkan jika Ling Chen benar-benar kehilangan cinta dengan Ling Tian, bahkan jika Ling Chen tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi istri Ling Tian, tidak mungkin dia tidak terpengaruh oleh masalah ini. Lalu, kamu takut aku tidak akan bertemu mereka, atau mereka berasal dari dua kelompok yang berbeda. Jadi, kamu mengikuti di belakang mereka untuk menyelamatkan Xiao Yansui jika terjadi kesalahan. Ling Tian menghela nafas panjang dan berdiri, memeluk Ling Chen ke pelukannya. Ling Chen kemudian bersandar di dadanya dengan patuh, dengan rasa puas di hatinya. Chener, kamu masih tidak mengerti aku. Ling Tian menghela nafas, di dunia ini, berapa banyak wanita yang layak mendapat perhatian dan perhatianku. Berapa banyak wanita yang pantas mendapatkan waktuku untuk mengejarnya dengan semua yang kumiliki. Jika itu Bing Yan, dia masih saja diterima. Sementara Bing Yan memiliki keluarga berusia 1000 tahun di belakangnya, keluarga Yu jelas tidak memiliki ambisi seperti itu. Selain itu, Bing Yan memberi saya perasaan yang sangat istimewa, seolah-olah dia adalah adik perempuan saya. Mungkin, ini terkait dengan hal-hal yang dia alami sejak muda, membuatku ingin melindunginya dengan semua yang kumiliki. Namun, jika kamu berbicara tentang pernikahan, dia belum tentu menjadi orangnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Yu Bingyan memang penting untuk saya tanpa keraguan. Lalu, bagaimana dengan putri kecil dari keluarga Xiao? Nona Xiao sangat cantik dan tidak ada satupun putri atau nona kecil yang bisa dibandingkan dengannya. Aku percaya bahkan penampilan sebenarnya dari Nona Yu hanya akan sebanding dengannya. Apakah bangsawan muda tidak bergerak sama sekali? Ling Chen bertanya dengan lembut. Cantik, jadi apa? Ada terlalu banyak gadis cantik di dunia ini. Bisakah bangsawan mudamu memiliki semuanya? Apakah aku memiliki kemampuan semacam itu untuk mengklaim semuanya untuk diriku sendiri? Ling Tian tersenyum, jika Anda berpikir bahwa saya akan tertarik pada seorang wanita karena penampilannya, maka Chener, Anda benar-benar meremehkan bangsawan muda Anda. Saya tidak tertarik mengumpulkan vas bunga di rumah. Ling Tian kemudian berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Xiao Yansui awalnya adalah pernikahan yang direncanakan sebelumnya oleh kakekku. Saat itu, aku secara pribadi menghancurkan pernikahan ini karena ambisi keluarga Xiao, dan kemampuan mereka untuk mewujudkan ambisi mereka. Harus kuakui, jika keluarga Xiao dan Ling bersatu, kita pasti akan dapat mengambil alih kerajaan Bantalan Langit dalam satu malam dan menghancurkan keluarga Yang. Dengan dukungan keluarga Xiao dan geografi kerajaan Bantalan Langit, menjadi mampu melancarkan serangan ke segala arah, kita memang memiliki kesempatan untuk menyatukan benua. Hehe, Ling Chen menjadi depresi, bangsawan muda, bukankah ini sesuatu yang ingin kamu lakukan? Dengan manfaat dan kemudahan seperti itu, mengapa kamu? Ling Tian kemudian mengeluarkan, dan berkata, jika semua yang baru saja saya bicarakan menjadi kenyataan, keluarga Xiao pasti akan berada di pucuk pimpinan, dan keluarga Ling kita hanya akan menjadi keluarga bawahan bagi mereka. Jika itu masalahnya, apa artinya di balik itu? Semua kerja keras kita adalah untuk keluarga Xiao untuk memerintah benua. Apa yang akan kita peroleh dari itu? Mungkin, kita bahkan mungkin berakhir sebagai umpan meriam dan dikorbankan dalam prosesnya. Ini adalah langkah yang benar-benar bodoh. Bagaimana saya, Ling Tian, melakukan hal seperti ini? Selain itu, bagaimana saya bisa hidup di bawah atap orang lain? Meskipun Xiao Yansui memang cantik, jangan lupa bahwa dia masih putri kecil dari keluarga Xiao. Statusnya ini lebih dari cukup bagiku untuk menjauhkan diri darinya.
Selain itu, dia juga bukan orang yang sederhana. Jika dia ingin mendapatkan persetujuan saya, dia harus menyerahkan identitasnya yang berharga di keluarga Xiao. Selain itu, keluarga Xiao juga harus menjadi bawahanku. Jika tidak, saya tidak akan berani menjaganya di sisiku. Namun, hampir tidak mungkin kedua hal ini terjadi. Hehe, Ling Tian menjelaskan. Jadi begitu, bangsawan muda, Chener salah dan mencari pengampunan. Ling Chen berkata dengan lembut dengan kepala terkubur di pelukan Ling Tian. Ling Tian mengeluarkan dua huff dan menciumnya. Aku punya rencana sendiri tentang pernikahanku sendiri. Chener, itu hanya akan membuatmu kesal untuk berpartisipasi dalam masalah seperti itu. Kamu bisa menyerahkan semuanya padaku. Ling Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan kepalanya memerah saat hidungnya gatal. Dengan kepalanya terkubur dalam pelukan Ling Tian, dia menjawab dengan lembut, Tepat ketika kota Bantalan Langit menjadi hidup, keluarga Yu benar-benar diam. Di menara petik bintang panjat bulan, Yu Menlou duduk di depan jendela dengan santai, menghargai pemandangan indah di depannya. Meskipun dia telah melihat pemandangan ini selama 10 tahun penuh, dia tidak bosan sama sekali, dengan minat memenuhi matanya. Mendengarkan suara tetesan air hujan yang jatuh dari luar, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Langkah kaki terdengar dari tangga, dan dua orang yang tampak cemas mendekati Yu Menlou. Mereka adalah dua saudara laki-laki Yu Menlou, saudara laki-laki kedua Yu Mantang, dan saudara laki-laki ketiga Yu Mantian. Kakak, apakah kita benar-benar tidak perlu mengirim siapapun ke Sky Bearing City? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yang termuda dari ketiganya, Yu Mantian, adalah pria berusia lebih dari 30 tahun, dengan wajah penuh rambut wajah dan penampilan yang tampak lugas. Dia adalah yang paling tidak sabar dari ketiganya dan berkata dengan tergesa-gesa, menurut berita Sueleng, bahkan orang-orang dari Beyond Heaven telah tiba di kota Bantalan Langit. Selanjutnya, semua kekuatan yang berbeda memperlakukan kota Bantalan Langit sebagai peluang besar. Dan telah mengirim orang mereka ke sana. Jika kita tidak membuat pilihan, itu akan terlambat. Kakak, di luar surga, mendengar nama ini, tatapan dingin melintas di mata Yu Menlou. Terus kenapa? Hanya karena Beyond Heaven ada, keluarga Yu kita juga harus ada di sana. Bodoh. Yu Mantang memelototi Yu Mantian. Kamu benar-benar idiot. Mengetahui bahwa Beyond Heaven selalu menjadi duri di hati kakak, Anda masih harus memilih waktu yang tidak tepat untuk menyebutkannya. Bahkan jika kakak memiliki niat untuk mengirim seseorang ke Sky Bearing City untuk menenangkan kami, itu mungkin akan hancur oleh satu kalimat Anda ini. Kakak, kata Yu Mantang dengan hati-hati, di sini sangat damai dan tidak ada berita dari angin langit. Selain itu, kita harus waspada terhadap berita yang kita terima dari istana beberapa hari yang lalu. Putra mahkota gagal dalam lamaran pernikahannya tetapi masih mengirim sejumlah besar pasukan ke kota Bantalan Langit, saya khawatir dia akan menyakiti Bingyan. Putra mahkota Chengping, Yu Menlou mencibir, dia hanya badut penari dan tidak perlu takut padanya. Jika kita memperlakukannya sebagai putra mahkota, dia akan menjadi putra mahkota. Jika kita tidak memperlakukannya sebagai putra mahkota, dia akan melakukannya menjadi apa-apa. Dia berpikir bahwa Martial Order Medalion Busuk akan dapat melindunginya. Itu tidak lebih dari mimpi. Sementara keluarga lain mungkin takut Beyond Heaven, keluarga Yu kita tidak perlu takut kekuatan lain di dunia. Selain itu, suara Yu Menlou berangsur-angsur menjadi tenang saat kemarahan mendengar kata-kata, Beyond Heaven, menghilang, kota Bantalan Langit dipenuhi dengan bahaya dan badai. Aku masih tidak dapat memahami situasi sepenuhnya, dan itu akan menjadi risiko besar untuk bergabung dalam keributan dengan gegabah. Aku bahkan berpikir jika aku harus menarik Bingyan dan yang lainnya kembali ke keluarga Yu, dan kalian berdua benar-benar ingin terjun ke medan. Apakah kalian semua idiot? Kakak, masalah di Sky Bearing City hanyalah kebetulan. Yu Mantian berkata dengan marah, untuk seseorang di keluarga Nangong meninggal dalam periode sensitif seperti itu pasti kebetulan. Kekuatan dari segala penjuru pergi ke sana untuk membuat air berlumpur sehingga mereka bisa mendapatkan bagian dari keuntungan. Hanya saja seperti yang dikatakan kakak, kekuatan keluarga Yu kita tidak ada lawannya. Selama kita muncul, siapa yang berani bertarung dengan kita? Kita pasti akan menjadi pemenang terbesar. Kakak, bagaimana mungkin kamu tidak mempertimbangkan masalah ini sama sekali? Tanda tanya petik 2. Kebetulan.
Keluarga Yu akan menjadi pemenang terbesar jika kita bergabung dalam keributan ini. Tidak masuk akal. Yu Menlou mengarahkan jarinya ke saudara laki-laki ketiganya dengan kemarahan dan kekecewaan. Kamu, kapan kamu akan mengubah kepribadianmu yang gegabah ini? Wilayah mana yang merupakan kota bantalan langit? Jangan bilang kamu tidak tahu sesuatu yang begitu sederhana. Wilayah siapa? Bukankah itu wilayah yang Kongkun? Apa masalahnya? Ketika adik laki-laki ini pergi ke kota bantalan langit saat itu, dia bahkan menunjukkan keramah tamahan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, adik laki-laki ini telah menjadi ingin berekspansi ke kerajaan bantalan langit, tetapi kakak selalu khawatir tentang masalah ini. Apakah sangat penting bagi kita untuk menjaga nama sebagai keluarga hebat yang tidak memiliki ikatan apapun dengan kekaisaran? Jika kita mampu untuk memasuki kerajaan bantalan langit, kekuatan keluarga Yu kita pasti akan naik ke tingkat lain. Pada saat itu, apa yang bisa dilakukan Beyond Heaven? Yu Mantian penuh kesombongan, mengoceh tentang pendapatnya. Namun, dia tidak berhasil menyelesaikan apa yang harus dia katakan. Diam, dasar bodoh. Yu Menlou yang biasanya tenang dan tenang menjadi sangat marah sampai pembuluh darah di pelipisnya membengkak. Sehubungan dengan saudara laki-lakinya yang tidak peka dan gegabah ini, Yu Menlou benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kalian berdua melihat dokumen yang saya berikan beberapa hari yang lalu? Aku sudah melihatnya. Kakak, maksudmu? Yu Mantang mengerutkan kening. Justru karena dia telah melihat dokumen itu, dia sangat mengkhawatirkan putrinya di Sky Bearing City. Dokumen yang mana? Aku sudah melihatnya. Kakak, kamu berbicara tentang keluarga Xiao, kan? Melihat Yu Menlou meniup gasingnya, Yu Mantian mencoba yang terbaik untuk meredakan amarahnya. Menghela nafas pura-pura, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kekuatan keluarga Xiao akan tumbuh begitu cepat. Dunia ini benar-benar seperti permainan catur, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sampingnya, wajah Yu Mantang benar-benar pucat pasi. Dia melihat ke arah Yu Mantian dengan wajah penuh belas kasihan saat dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Kakak ketiga, maafkan kakakmu yang kedua karena tidak dapat membantumu. Kamu benar-benar menabrak sarang lebah kali ini. Hais, bahkan jika kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi, kamu tidak boleh mengatakan omong kosong. Sekarang, dan dolar Akeong asterisk dolar, Akeong. Mata Yu Menlou sudah selebar cawan. Yu Menlou yang biasanya tenang dan pemarah akan selalu dibuat gila oleh saudara laki-lakinya yang tersayang ini. Setelah beberapa lama, dia meraung, bajingan. Siapa yang memintamu untuk melihat itu? Jika bukan karena fakta bahwa kita bertiga adalah satu-satunya dari generasi kita, aku benar-benar ingin mengambil hukum keluarga untuk mengajar. Pelajaran yang bagus. Raungan ini sebanding dengan Lion Roar dari kuil Shaolin dari kehidupan Ling Tian sebelumnya. Seluruh mansion keluarga Yu berguncang karena gemuruh. Sementara Yu Mantian sangat tidak terkendali, dia sangat menghormati kakak laki-lakinya. Dia juga tahu bahwa kakak laki-lakinya setidaknya 100 kali lebih baik darinya. Karena itu, dia langsung kebobolan di mulut dan hatinya. Tanpa menanyakan alasannya, dia menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Sebenarnya, dia sama sekali tidak tahu di mana kesalahannya. Melihat saudara laki-laki ketiganya yang membuatnya sangat pusing, Yu Menlou menghela nafas lemah dan melambaikan tangannya agar mereka berdua duduk. Dia kemudian memelototi Yu Mantian, lebih baik kamu duduk di sana dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak, enyahlah. Yu Mantian menjawab dengan saat dia merasa tertekan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, meskipun momentum kultivasi saya membaca berita yang Anda kirimkan kepada saya tanpa penundaan. Saya benar-benar membaca semua yang Anda kirimkan kepada saya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan berpikir tentang bagaimana seseorang benar-benar mengiriminya beberapa dokumen untuk dibaca ketika dia sedang berkultivasi. Namun, dia sedang bermeditasi dan dia memerintahkan agar itu ditempatkan di samping. Pada akhirnya, dia terlalu asyik dengan kultivasinya dan benar-benar melupakan masalah itu. Mungkinkah dokumen itu? Memikirkan hal itu, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, duduk di samping seperti anak kucing yang patuh. Yu Menlou kemudian melihat ke arah Yu Mantang dan berkata, kakak kedua, kamu tahu tentang masalah ini. Pendapat apa yang kamu miliki tentang Sky Bearing City? Yu Mantang memikirkan masalah ini dengan hati-hati sebelum menjawab,
kematian Namong Le jelas bukan kebetulan belaka. Saya percaya bahwa seseorang pasti telah dengan sengaja menghasut seluruh perselingkuhan untuk mendapatkan keuntungan dari seluruh masalah ini. Namun, orang, atau kekuatan, yang menghasut perselingkuhan ini masih belum diketahui. Tapi meski begitu, ini jelas merupakan peluang besar bagi berbagai kekuatan. Ini tidak diragukan lagi. Yu Menlo menghela nafas dan menatap kedua saudara laki-lakinya. Salah satunya gegabah dan kecanduan seni bela diri. Yang lainnya tajam dalam hal-hal kecil tetapi kacau dalam hal-hal besar. Dia kemudian berkata dengan nada serius, "Kalian semua." Hais. Berbalik untuk melihat keluar jendela, dia berkata dengan nada lembut, "Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Ini benar-benar kesempatan yang sangat besar. Kalian bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Semua kekuatan lain pasti akan memikirkannya. Tentang ini juga. Jadi, mereka semua berlari ke Sky Bearing City seperti lalat melihat permen. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah ada seseorang yang mengendalikan seluruh urusan ini dari latar belakang? Jika benar-benar ada seseorang yang mengendalikan seluruh urusan, siapa orang ini? Apa motifnya? Mengapa dia begitu baik hati untuk menciptakan kesempatan seperti itu untuk semua kekuatan yang berbeda? Apa sebenarnya niatnya? Pernahkah kalian memikirkan hal-hal ini? Yu Mantang berkedip sejenak sebelum menjawab, "Kakak, aku tahu kamu mencurigai celana sutra itu." Namun, adik laki-laki ini berpikir bahwa masalah ini mungkin tidak dikendalikan olehnya. Bagaimana dia bisa mengendalikan urusan sebesar itu dengan kemampuannya? Mungkin itu hanya kebetulan belaka. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak boleh memanggilnya celana sutra. Yu Menlo marah, jika dia celana sutra, kalian berdua bisa dianggap sebagai apa? Sangat bodoh bagimu untuk meremehkan musuh seperti itu. Kakak kedua, siapa yang kalian bicarakan? Yu Mantian mau tidak mau bertanya. Ling Tian, cucu Ling San, putra Ling Xiao. Yu Mantang menjawab dengan lembut. Yu Mantian terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Kakak, kamu dan kakak kedua memiliki bakatmu. Aku hanya suka seni bela diri dan otakku tidak begitu jelas. Namun, apa yang bisa didiskusikan tentang anak kecil itu?" Yu Menlo terdiam lagi. Pasti ada sesuatu yang masih belum bisa kami pahami. Bahkan jika kita tidak dapat memahaminya, aku dapat merasakan bahwa apa yang disebut kesempatan ini mungkin merupakan jebakan yang sangat besar. Yu Menlo mengerutkan kening, lagi pula, aku curiga bahwa jebakan ini dibuat khusus untuk keluarga Yu kita. Hahaha, kakak, di dunia saat ini, siapa yang mampu berkomplot melawan keluarga Yu kita? Bahkan orang-orang dari Beyond Heaven mungkin tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang berani merencanakan melawan kita, dapatkah mereka berhasil? Tanda tanya, paling-paling, adik laki-laki ini di sini akan mengambil beberapa batu giok putih untuk menghancurkan keluarga Ling. Yu Mantian berteriak, "Anda," Yu Menlo melirik saudara ketiganya sendiri, "bahkan jika kamu membawa semua pria giok ungu dan giok putihmu di bawahmu, aku tidak akan terkejut jika kalian semua tidak dapat meninggalkan kota bantalan langit." Hahaha, kakak, kamu tidak tahu tapi adik laki-laki ini di sini. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, Yu Manlo mengirim tatapan dingin padanya, dan dia tidak berani melanjutkan. Kepalanya yang awalnya terulur dengan bangga ditarik kembali ke lehernya, dan kata-kata yang ingin dia ucapkan tertelan. Yu Menlo mendengus dan berkata dengan tatapan serius, "Kakak ketiga, aku akan mengatakan ini sekali lagi. Sementara seni bela diri yang mendalam dapat memecahkan banyak masalah di dunia, tidak semua hal di dunia ini dapat diselesaikan dengan seni bela diri. Satu-satunya alasan mengapa Beyond Heavens begitu kuat dan kepala di atas yang lain adalah karena logika untuk tidak bertarung. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh semua kekuatan lain. Alasan mengapa keluarga Yu kita tidak ada bandingannya dengan Beyond Heavens adalah karena pada akhirnya kita harus bertarung. Jadi, saya tidak ingin mendengar Anda meremehkan atau memfitnah Beyond Heavens. Selain itu, ini juga sama dengan Ling Tian, Anda dapat memperlakukannya dengan jijik, tetapi Anda tidak boleh meremehkan atau mengabaikannya. Apakah kamu benar-benar tahu kekuatannya yang sebenarnya? Kamu tidak boleh lengah melawan musuh yang tidak dikenal. Apakah kamu mengerti? Yu Mantian lalu menganggukkan kepalanya dengan patuh sebagai jawaban. Sementara dia masih terlihat tidak yakin, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yu Manlo kemudian memandang Yu Mantang dan berkata, "Kakak kedua,
kamu juga tahu tentang Ling Tian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya begitu sederhana? Yu Mantang ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, kakak, aku sangat khawatir tentang Bingyan. Lagi pula, untuk Wei Chengping mengirim orang ke Sky Bearing City, motif utamanya mungkin adalah Bingyan. Terlepas dari bagaimana situasi di Sky Bearing City adalah, saya ingin melakukan perjalanan ke sana. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Yu Menlo dengan tatapan tegas. Bingyan adalah satu-satunya anak perempuan saya, tetapi dia mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan sejak muda dan tidak punya banyak waktu tersisa. Saya tidak ingin membiarkan putri saya mengalami sakit hati lagi. Hidupnya yang singkat dan sengsara. Saya juga ingin memenuhi semua keinginannya sejauh mungkin. Yu Menlo terdiam sesaat sebelum menghela nafas panjang. Jika memang begitu, aku akan menulis surat pribadi kepada Ling Tian, dan meminta penatua kedua untuk mengirimkannya secara pribadi. Selama keluarga Yu kita tidak berpartisipasi dalam hal ini, saya percaya bahwa Ling Tian masih akan menunjukkan wajah keluarga Yu kita. Dia adalah orang yang cerdas, dan keluarga Yu bukanlah sesuatu yang dapat dia sakiti saat ini. Yu Mantang tersenyum dan akhirnya merasa nyaman. Terima kasih, kakak. Yu Menlo kemudian mengerutkan kening, tanpa ragu, masalah ini pasti direncanakan oleh Ling Tian. Meskipun aku masih tidak tahu apa motif sebenarnya, aku sangat yakin dia punya rencananya sendiri. Agar dia berani mendekati Bingyan, aku percaya dia ingin menggunakannya sebagai umpan untuk menyeret keluarga Yu kita karena kekhawatiran. Kemudian, dia mulai sedikit rileks. Sekarang keluarga Yu kita tidak terlibat dalam seluruh perselingkuhan, semua rencananya tidak berguna melawan kita. Jadi, dia tidak punya pilihan selain memberi kita wajah. Tapi jika kita keluarga Yu benar-benar melibatkan diri kita dalam masalah ini, dia bahkan mungkin tidak menempatkanku dalam pandangannya. Sementara dia mengatakan itu, senyum misterius terlihat di wajah Yu Menlo ketika dia berpikir, "Brat, kamu masih mencoba menguji kami, kan? Orang tua ini akan memberitahumu bahwa aku sudah mengetahui keberadaanmu." Penglihatan orang tua ini jelas jauh lebih baik daripada kebanyakan orang lain. Kali ini, giliranku untuk menonton di samping untuk menyaksikan kekuatanmu yang sebenarnya, paling tidak, sebagian dari kekuatanmu yang sebenarnya. Malam itu juga, sosok hitam diam-diam meninggalkan kediaman keluarga Yu dengan surat tulisan tangan Yu Menlo. Beberapa saat kemudian, sosok lain meninggalkan kediaman dengan kecepatan tinggi dan menghilang ke dalam kegelapan. Fajar, di kamar Yu Menlo. "Apa katamu?" Yu Menlo bertanya dengan tatapan berapi-api saat dia melihat penatua kedua di depannya. "Kakak ketiga mengambil surat itu darimu. Dia pergi ke Sky Bearing sendirian." Penatua kedua berambut putih terkejut. "Itu benar. Pertama, Tuan ketiga mengatakan bahwa itu adalah niat Anda. Untuk perjalanan ke kota Bantalan Langit ini, harus ada seseorang dengan kompetensi yang cukup untuk menangani masalah di sana. Dia kemudian memberi perintah tegas kepada saya untuk tidak mengikutinya. Karena orang tua ini tidak dapat menentangnya, saya hanya dapat kembali untuk melaporkan masalah ini kepada Anda." Kedua, saat orang tua itu memberikan penjelasannya, kumisnya juga berkerut karena marah. Orang kurang ajar itu jelas mencoba mengatakan bahwa saya tidak cukup kompeten. Dalam hal apa lelaki tua ini tidak kompeten? Di mata kepala keluarga, apakah lelaki tua ini tidak ada bandingannya dengan orang bodoh yang dengan bodohnya mencintai seni bela diri? Ketika baginya untuk melaporkan masalah itu kembali, setengahnya karena kecurigaannya dan setengahnya lagi karena kemarahan. Pada saat yang sama, kata-katanya juga merupakan cara untuk mempertanyakan kepala keluarga. Tidak peduli apa, lelaki tua ini masih salah satu tetua di keluarga Yu. Seni bela diri saya juga dapat dianggap sebagai kelas giok putih menengah, dan saya tidak akan kalah dari orang lain dalam kelihayan. Dengan cara apa saya tidak sebanding dengan fanatik seni bela diri itu. Bahkan jika Anda bias terhadap adik laki-laki Anda sendiri, kata-kata Anda terlalu kasar. Selain itu, dari sudut pandang keluarga, kita seharusnya tidak mengirim orang kurang ajar yang tidak tahu cara membuat skema sama sekali. Bajingan ini tidak dapat mencapai apapun kecuali selalu merusak rencanaku. Yu Menlo hampir pingsan karena marah. Dia hanya ingin mengirim tetua kedua ke sana untuk menjatuhkan surat itu dan segera kembali. Mereka pastinya tidak boleh ambil bagian dalam urusan Sky Bearing City. Selain itu, ini juga merupakan cara baginya untuk menunjukkan kehebatannya kepada Ling Tian dan memberinya peringatan. Selain itu,
Terlepas dari bagaimana keadaan di Sky Bearing City, selama keluarga Yu-nya tidak muncul, Ling Tian pasti akan lebih waspada di masa depan. Yu Menlou kemudian akan dapat mencapai tujuannya untuk menghalangi Ling Tian. Bahkan jika Ling Tian menjadi pemenang terbesar, dia tidak akan bisa meraih kemenangan penuh. Saat Yu Mantian pergi ke sana, situasinya akan sangat berbeda. Sementara Yu Mantian tidak berperan dalam menjalankan keluarga, dia masih menjadi salah satu kelas berat di keluarga Yu. Terlepas dari apakah dia membawa laki-laki bersamanya atau tidak, penampilannya di kota Bantalan Langit akan menandakan partisipasi keluarga Yu mereka. Jika Ling Tian, atau siapapun, memanfaatkan kepribadian gegabah Yu Mantian untuk membuat masalah, keluarga Yu mereka tidak akan lagi bisa keluar dari kekacauan. Dengan kebijaksanaan tertinggi Ling Tian, bagaimana dia akan melepaskan kesempatan yang diberikan oleh surga ini? Terlepas dari seberapa dalam kultivasi saudara ketiganya, dia masih seperti banteng di toko porselen. Jika seseorang ingin memanfaatkannya, bagaimana dia bisa menghindarinya? Kakak ketiga Yu, kamu benar-benar akan membuatku marah sampai mati. Yu Menlou menjadi marah dan meraung keras. Sejak dia menjadi kepala keluarga Yu, ini adalah pertama kalinya dia menjadi sangat marah. Dia benar-benar merasa sakit hati atas tindakan saudara ketiganya. Ikatan kekeluargaan dalam keluarga Yu luar biasa kuat dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat di keluarga besar lainnya. Karena kecemasannya dari kekhawatiran, tetua kedua menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi diam-diam merasa lega di dalam hatinya, jadi orang gegabah itu membuat keputusan sendiri. Tapi dengan seni bela diri orang gegabah itu, seharusnya tidak ada masalah, kan? Dengan suara, peng, yang keras, meja kayu cendana merah di depannya berubah menjadi debu. Yu Menlou kemudian berdiri dan mondar-mandir di ruangan dengan alis berkerut. Penatua kedua terkejut ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, kepala keluarga biasanya menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Saya tidak pernah berharap kibatinnya dikembangkan ke tingkat yang sangat dalam. Sepertinya dia sudah berada di kelas batu giok emas menengah. Jadi, bukan hanya saudara ketiga Yu, bahkan kepala keluarga telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Aku mungkin harus menyimpan semua pikiranku yang lain dan hanya memikirkan urusanku sendiri. Sebenarnya, kepala keluarga tidak perlu terlalu khawatir. Tuan ketiga mencapai terobosan lain dalam seni bela dirinya baru-baru ini, dan lelaki tua ini tidak ada bandingannya. Jika kepala keluarga tidak nyaman, lelaki tua ini dapat mengumpulkan beberapa ahli dan bergegas ke Sky Bearing City sepanjang malam untuk membantu tuan ketiga. Mengetahui bahwa bukan niat Yu Menlou untuk mencabut misinya, kemarahan tetua kedua dengan cepat diredakan. Sebaliknya, dia mulai mengkhawatirkan Yu Mantian. Ini adalah keluarga Yu. Jika hal seperti itu terjadi di keluarga lain, itu pasti tidak akan diselesaikan dengan damai. Wajah Yu Menlou tenang saat dia mondar-mandir di ruangan itu 2 kali. Setelah beberapa lama, dia berkata, lupakan saja. Jika dia pergi sendiri, kita masih bisa menyelamatkan situasi jika sesuatu terjadi padanya. Tapi jika kita mengirim lebih banyak orang ke sana, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Ini juga akan menjadi hal yang baik untuk membiarkan saudara ketiga menderita sedikit. Paling tidak ada yang berani mengambil nyawanya dengan keluarga Yu kita sebagai dukungannya. Selain itu, surat di tangannya akan menjadi jimat pelindung terbaiknya. Ketika dikirim ke tangan Ling Tian, dalam hati Yu Menlou, berkumpulnya semua kekuatan di kota Bantalan Langit tidak mungkin hanya kebetulan belaka. Itu pasti diatur oleh seseorang. Orang ini hanya dia dan Yu Menlou tidak pernah mencurigai orang lain. Terlepas dari si kecil, Ling Tian, yang tidak pernah bisa dia lihat, tidak mungkin orang lain menyusun rencana seperti itu. Meskipun Yu Menlou tidak yakin tentang motif Ling Tian, dia sudah lama membuat keputusan di dalam hatinya. Karena dia tidak yakin, Yu Menlou sangat berhati-hati. Dia tidak akan pernah masuk ke rencana anak kecil itu dengan gegabah. Tapi, untuk saudara ketiganya yang pergi ke Sky Bearing City, itu setara dengan keluarga Yu-nya sendiri yang masuk ke dalam kekacauan. Ini membuat Yu Menlou merasa seolah-olah dia baru saja kehilangan kendali. Meskipun itu bukan kesalahannya, dia masih sangat tertekan. Namun, untuk alasan yang sama pula Yu Menlou tidak mengkhawatirkan Yu Mantian. Selama Ling Tian yang menjalankan adegan di latar belakang, Ling Tian pasti tidak akan membunuh Yu Mantian dengan risiko menyinggung seluruh keluarga Yu.
Bahkan jika kekuatan lain ingin melakukannya, Ling Tian pasti akan menghentikan mereka. Jadi, tidak perlu meragukan keselamatan Yu Mantian sama sekali. Setelah memikirkan semuanya, Yu Menlo menghela nafas panjang saat dia mengangkat kepalanya ke awan putih dan bergumam, "Kakak ketiga. Kapan kamu bisa membuatku tidak mengkhawatirkanmu? Karena kamu menyukai seni bela diri, bukankah itu cukup bagi Anda untuk hanya menghabiskan waktu Anda mempelajarinya?" Penatua kedua berdiri di samping dan mendengar Yu Menlo bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia memikirkan sesuatu, "Kepala keluarga, orang tua ini lupa melaporkan sesuatu yang penting kepada Anda. Seni bela diri guru ketiga sudah naik ke kelas batu giok emas. Kecepatan peningkatannya benar-benar." Yu Menlo memikirkan masalah itu sejenak sebelum berkata, "Jika memang begitu, maka, mungkin ada baiknya saudara ketiga pergi ke sana." Yu Menlo tiba-tiba tampak tenang saat dia menunjukkan senyum misterius.